Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Penembak jitu terbaik. Bab 385. Las Vegas, AS. Bang, bang bang. Cruz mengayunkan tinjunya dan memukul meja berulang kali, seolah menabuh drum besar, dan seluruh wajahnya memerah. Hanya sedikit berbeda. Kenapa wanita itu tidak membunuhnya saja? Kenapa? Cruz berteriak sedikit panik, kecewa karena Liu Pingping tidak membunuh Lian. Jennifer, yang berdiri di samping, diam-diam menghela nafas lega. Jantungnya berdebar seperti rusa barusan, dan dia sangat takut Lian akan mati di bawah pisau Liu Pingping. Tidak masalah. Nick, Heno, dan Bert telah mengumpulkan lebih dari 100 orang. Saya yakin mereka akan menemukan Ang Li dan segera membunuhnya. Jennifer berbicara. Nick, Heno, Bert, kuharap mereka bertiga tidak mengecewakanku. Cruz berkata dengan wajah serius. Liu Pingping tidak membunuh Lian, yang membuatnya merasa sedikit enggan untuk melepaskannya. Jika wanita ini berada di pihak Lian, itu akan merepotkan. Semua orang sangat ingin tahu tentang Liu Pingping dan sepertinya bingung mengapa Liu Pingping tidak membunuh Lian. Su Xiaomei adalah satu dari sedikit orang yang mengetahui kebenaran. Setelah insiden di Inggris berakhir, Su Xiaomei tidak pergi, melainkan pindah kembali ke rumah keluarga Su. Dalam 2 hari terakhir, Su Xiaomei tidak melakukan apapun selain duduk di depan komputer dan menonton siaran langsung game Deat. Ketika dia melihat Liu Pingping menyerang Lian, Su Xiaomei diam-diam menghela nafas dan berkata, kami sudah bertahun-tahun tidak melihatnya, tapi dia masih suka menjadi pusat perhatian. Meskipun Liu Pingping secara pribadi mengatakan bahwa organisasi memintanya untuk membunuh Lian, Su Xiaomei tidak mempercayainya. Lian selalu menjadi orang yang diperjuangkan jiwa naga. Jika Anda ingin dia mati, Anda tidak akan tinggal sampai sekarang. Saya mengirim Liu Pingping ke sana hanya untuk berjaga-jaga. Akan lebih baik jika Lian bisa bertahan dengan kekuatannya sendiri, jika tidak, dia harus mengambil barang-barang Lian sebelum orang lain. Hal itu sangat penting bagi jiwa naga. Memikirkan hal ini, Su Xiaomei menghela nafas panjang lagi. Hal-hal sebenarnya tidak penting, yang penting adalah rahasia di baliknya. Ang Li adalah kunci untuk mengungkap rahasia tersebut. Hutan Amazon. Broker itu memegang cangkir kopi di tangannya, tetapi cangkir itu berisi minuman keras, dan dia menatap layar tanpa berkedip. Ada berita tentang wanita itu. Suara itu keluar dari tenggorokan broker. Jesse melangkah maju dan berkata, semua orang yang kami kirim untuk menyelidiki Liu Pingping telah menghilang. Menghilang. Kelopak mata broker itu sedikit tenggelam, mengetahui bahwa apa yang disebut hilangnya berarti kematian. Itu bisa membuat rakyatnya menghilang secara diam-diam. Seberapa kuat kekuatan yang tersembunyi di baliknya. Ada berbagai tanda bahwa Liu Pingping berasal dari Dragon Soul. Jesse menambahkan. Broker itu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, itu benar. Jesse berhenti dan bertanya, apakah kita perlu mengirim seseorang untuk menangani Liu Pingping? Broker itu menggelengkan kepalanya. Ini belum waktunya untuk menghadapi jiwa naga, awasi saja dia. Ya, jawab Jesse. Liu Pingping. Kelopak mata broker itu kembali gelap. Semua orang tahu bahwa komunikator yang digunakan para pemain dalam permainan kematian adalah sebuah bom. Selama broker menggerakkan jarinya, siapapun bisa mati. Tapi tidak ada yang tahu. Pada awal permainan kematian, broker kehilangan kendali atas Liu Pingping dan tidak dapat meledakkan bom di komunikator Liu Pingping. Jiwa naga, sebenarnya tidak sesederhana itu. Broker itu menghela nafas terakhirnya. Lian berlari dengan Philip di punggungnya selama beberapa jam berturut-turut. Jalankan secara khusus ke tempat yang ada air. Perairan di hutan sangat berbahaya, dan banyak binatang bersembunyi di dalamnya yang dapat memakan manusia tanpa memuntahkan tulangnya. Dalam keadaan normal, tidak ada yang berinisiatif untuk masuk ke dalam air. Namun, Lian tidak bisa memaksanya. Menyeberangi air bisa menghilangkan jejak yang ditinggalkannya dan perjalanan Philip, dan tidak akan mudah bagi musuh untuk menemukannya. Situasi Philip tidak optimis. Pendarahannya telah berhenti, tetapi kulitnya sangat buruk, tubuhnya sangat lemah, dan kesadarannya sedikit bingung. Setelah menyeberangi sungai, Lian menemukan sebidang rumput kering untuk menurunkan Philip, lalu mengeluarkan pil kecil berwarna merah dan memasukkannya ke dalam mulut Philip. Lian tidak mengetahui nama ilmiah dari pil merah kecil itu. Dia hanya mengetahui bahwa itu adalah obat yang mirip dengan stimulan. Di medan perang, sangat umum bagi tentara untuk mengonsumsi stimulan untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Kebanyakan stimulan memiliki efek samping yang sangat serius, tetapi pil merah kecil yang diminum Lian untuk Philip sangat ringan dan pada dasarnya tidak memiliki efek samping. Pil kecil ini jumlahnya tidak banyak, dan dibuat oleh pacar Philip, Natasha sendiri. Karena tidak ada efek samping, maka efeknya tidak sebaik obat perangsang biasa. Namun, hal ini juga dapat membantu Philip yang lemah secara bertahap mendapatkan kembali kekuatannya dan menjaga pikiran tetap jernih. Setelah meminumnya dengan air, ekspresi Philip sedikit pulih. Batuk. Mungkin dia tersedak air, Philip terbatuk ringan, mengulurkan tangan dan melepas detektor panas dari helmnya dan menyerahkannya kepada Lian.
Saya khawatir ini tidak akan berfungsi lagi. Akan lebih membantu jika Anda memegang ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lian segera memarahinya, menatap ke langit dan berkata, 1 jam lagi akan gelap. Selama kita bertahan malam ini, pada dasarnya kita akan baik-baik saja. Ambillah. Philip bersikeras dan menyerahkan detektor termal kepada Lian. Lian tidak punya pilihan selain mengambilnya dan memasang detektor panas di helm. Permainan kecil dengan Waterbium ini sangat membantu. Setelah dipakai, beberapa hewan kecil yang tersembunyi di rerumputan akan terlihat. Salah satu kekurangan dari benda ini adalah tidak bisa digunakan saat memotret. Tidak ada seorang pun yang menggunakan 2 mata saat membidik. Mereka akan menutup satu mata dan membiarkan mata lainnya membidik melalui penglihatan. Detektor energi panas menempati mata kiri Lian. Setelah melihat mangsa dengan mata kirinya, ia harus menutup mata tersebut dan membidik serta menembak dengan mata kanannya. Dia sebenarnya tidak bisa melihat target saat menembak. Transformasi semacam ini sangat asing bagi Ang Li yang baru pertama kali menggunakan peralatan ini. Secara umum, kelebihan peralatan ini lebih besar daripada kerugiannya, dan Philip telah membuktikannya dengan sangat baik sebelumnya. Wow! Lian dan Philip baru saja beristirahat beberapa menit ketika suara mengarungi air terdengar dari belakang. Lian segera berlari mundur beberapa meter dan bersembunyi di balik semak untuk mengamati. Bahkan tanpa bantuan detektor termal, Lian dapat melihat dengan mata telanjang beberapa musuh yang mengenakan pakaian, jili, dan memegang senapan sniper di tangan mereka mendekat. Mengapa kamu mengejar ketinggalan begitu cepat? Lian sedikit bingung. Dia tidak menarik napas di tengah-tengah, dan dia tidak banyak melambat bahkan ketika dia menggendong Philip di punggungnya. Selain itu, banyak sekali perairan yang telah diarungi, dan pasti tidak akan terlalu banyak jejak yang tertinggal di permukaan tanah. Bab 386. Saat ada masalah, pasti ada monster. Orang pertama yang dipikirkan Lian adalah sang broker, mengira bahwa dia berada di belakang layar dan memberitahu musuh di mana dia berada. Ini benar-benar ketidakadilan bagi broker. Dia tidak memberitahu siapapun tentang lokasi Lian. Agen itu juga sangat terkejut karena seseorang dapat menemukan Lian begitu cepat. Dia menoleh ke arah Jesse dan bertanya, siapa yang mengejar Lian? Jesse memeriksa pelacak dan menjawab, mereka adalah 3 tim yang dipimpin oleh Nick, Heno, dan Bert. Jumlah total orang melebihi 100. Nick, Heno, Bert. Broker tersebut mengulangi nama ketiga orang tersebut, mengulurkan tangan dan mulai mengerjakan keyboard, dan menyalakan rekaman kamera lubang jarum dari ketiga orang tersebut. Setiap orang yang berpartisipasi dalam permainan Blitz dilengkapi dengan kamera lubang jarum, terutama untuk memfasilitasi pembuatan film pertarungan dengan Ang Li, dan bukan untuk memperhatikan semua orang. Nick, Heno, dan Bert membangkitkan rasa penasaran sang broker. Ia langsung paham setelah membuka rekaman yang diambil oleh kamera tubuh ketiga orang tersebut. Ketiga bajingan ini, mereka berhubungan dengan orang-orang di luar game. Broker itu membuka mulutnya dan mengumpat. Orang-orang di dalam game Blitz tidak mengetahui keberadaan Ang Li, namun penonton di luar game dapat melihat Ang Li sepanjang waktu, dan sudut pandang mereka akan bergerak mengikuti gerakan Ang Li. Oleh karena itu, kemanapun Lian pergi, dia akan segera terlihat oleh mereka. Selama orang-orang di dalam game dapat menghubungi orang-orang di luar, mereka dapat mengetahui dengan jelas lokasi Lian, sehingga pelacakan menjadi lebih mudah. Telur kuda. Ini curang. Apakah kamu akan membunuh mereka bertiga? Tanya Jesse. Broker itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak menyenangkan jika kita membunuh mereka bertiga secara langsung. Saya akan memblokir komunikasi mereka. Anak laki-laki itu menemukanmu. Suara Cruz datang dari komunikator Nick, Heno, dan Bert, dan di tengah kalimat tiba-tiba digantikan oleh suara yang keras. Ketiga orang itu mengeluarkan komunikator dari telinga mereka dan melemparkannya ke tanah, telinga mereka terus berdengung. Apa yang sedang terjadi? Mereka bertiga tidak bodoh. Mereka tahu bahwa komunikasi mereka dengan dunia luar telah ketahuan, dan mereka melanggar aturan main dan tidak terbunuh. Broker menghubungi Ang Li. Saya sangat menyesal. Kelalaian saya yang menyebabkan seseorang menghubungi dunia luar sehingga mereka dapat dengan mudah mengetahui lokasi Anda. Sekarang saya telah memblokir sinyalnya, Anda aman. Petik 2. Keamanan. Lian memandang semakin banyak orang di seberang. Bisakah ini disebut keselamatan? Ada terlalu banyak musuh dan tidak aman untuk terlibat baku tembak di sini. Lian kembali ke Philip dan berteriak pelan, cepat. Apakah kita sedang menyusul? Tanya Philip sambil berdiri. Lian mengangguk dan menjawab, iya. Pergilah dulu dan berikan semua bom di tubuhmu. Aku akan menyusul nanti. Tanpa ragu, Philip melepas semua bom di tubuhnya dan menyerahkannya kepada Lian, lalu berjalan ke depan tanpa menoleh ke belakang. Dia terluka sekarang. Semakin jauh dari musuh, dia akan semakin membantu Lian. Ang Li melirik kembali ke arah musuh yang semakin mendekat, lalu mengubur bom di beberapa lokasi berbeda, berbalik dan mengejar Philip. Setelah berlari 30 atau 40 meter, Lian berhenti lagi, menunggu musuh terus mendekat. Nick, Heno, dan Bert memimpin tim yang terdiri dari ratusan orang untuk mengejar mereka. Saat mereka mendekati bom, Ang Li menarik pelatuknya. Bang!
Begitu suara tembakan terdengar, musuh secara naluriah berjongkok mencari bunker untuk melindungi diri, namun tiba-tiba menemukan bahwa peluru tersebut tidak mengenai siapapun. Sasaran penyerangan Ang Li bukanlah manusia, melainkan bom yang ditanamnya. Terjadilah ledakan. Salah satu bomnya meledak, menyebabkan kerusakan yang jauh lebih besar pada musuh daripada peluru penembak jitu. Alasan utamanya adalah musuh terlalu terkonsentrasi. Meskipun sebuah bom meledak dan tidak dapat membunuh semua orang di area tersebut, namun tetap dapat menimbulkan kerusakan besar dan kecil pada semua orang. Bah. Ang Li menarik pelatupnya satu demi satu, dan 4 peluru penembak jitu menghantam 4 bom yang tersebar satu demi satu, meledakkannya. Serangkaian ledakan terdengar, dan musuh tercengang. Meskipun mereka tahu Ang Li ada di depan, mereka tidak punya waktu untuk menghadapinya. Semua orang khawatir akan ada bom yang tiba-tiba meledak di sekitar mereka. Kembalilah, tetapi Anda khawatir akan terbunuh oleh peluru penembak jitu. Masing-masing dari mereka hanya bisa berbaring seluruhnya di tanah, seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Salah satu keuntungan berbaring sepenuhnya di tanah adalah selama bom tidak meledak di bawah tubuh, pada dasarnya bom tersebut aman dari sudut pandang pecahan peluru yang berterbangan. Memanfaatkan kekacauan akibat ledakan tersebut, Ang Li berbalik dan pergi, dan segera menyusul Philip. Setelah mereka berdua mengarungi perairan lain, langit menjadi gelap. Karena kegelapan adalah hal yang baik bagi dua orang di escape, itu akan mempersulit musuh untuk melacak mereka. Kecuali saat terpaksa istirahat, Lian dan Philip tidak berhenti sama sekali malam itu. 2/3 dari 72 jam game kematian telah berlalu. Musuh tidak akan berhenti lagi karena takut akan jebakan seperti yang mereka lakukan 2 malam lalu. Malam itu mereka pun mengambil resiko dan terus mengejar. Bagi mereka, semakin dekat mereka ke akhir permainan, mereka semakin mencapai kegilaan terakhir dan mereka harus menemukan Ang Li. Lian sudah mengunjungi setiap sudut area permainan radius 10 km dan kembali ke tempat berkumpul sebelum pertandingan dimulai. Bip bip bip. Shou Jing tiba-tiba membunyikan alarm. Ketika game kematian dimulai, tempat berkumpul aslinya menjadi area terlarang, dan gamer tidak bisa mendekat kecuali mereka ingin meledakkan bom di komunikatornya. Lian awalnya ingin bersembunyi di daerah terlarang ini dan menggunakan broker dan tentara bayarannya untuk mengganggu pandangan musuh. Bagaimana sekarang? Tanya Filipus. Setelah berlari selama beberapa waktu ini, wajah Philip menjadi pucat, dan kulitnya terlihat semakin buruk. Lian menatap pepohonan tinggi di sekitarnya, lalu berjalan menuju area terlarang. Bip bip bip. Arloji segera membunyikan alarm. Lian perlahan mundur lagi, dan tidak berhenti sampai alarm berbunyi di arlojinya berhenti. Itu saja. Ang Li mengulurkan tangan dan menepuk pohon besar di sebelahnya, lalu mendatangi Philip dan berkata, "Aku akan membawamu ke pohon itu, dan kamu akan bersembunyi di sana sampai permainan selesai." "Bagaimana denganmu?" tanya Filipus. "Aku. Tentu saja aku mencoba mengalihkan perhatian musuh. Mengapa kita semua tidak tinggal di sini dan menunggu mati bersama?" Lian berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, orang-orang itu tidak bisa mengejar ketinggalan saya." Philip tersenyum pahit dan berkata, "Awalnya saya berpartisipasi dalam game kematian untuk membantu Anda, tetapi pada akhirnya saya menjadi kambing hitam Anda." "Jangan katakan itu, kamu telah banyak membantuku." Bab 387. Lian memanjat pohon terlebih dahulu, lalu menarik Philip ke atas dengan tali. Setelah membantu Philip menyamar, Lian meluncur ke bawah tiang pohon. Setelah menyapu sisa-sisa jejak di tanah, dia sengaja berjalan mengitari pohon untuk melihat apakah ada kekurangannya. Penembak jitu yang bersembunyi di pepohonan adalah hal yang sangat dilarang. Bukan hal yang tidak beralasan jika Ang Li melakukan hal sebaliknya. Pertama, di medan perang sebenarnya, kebanyakan orang hanya akan memperhatikan bidang pandang paralel dan kaki mereka, dan hanya sedikit orang yang akan melihat ke atas. Selama Philip tidak mengambil inisiatif untuk mengekspos dirinya sendiri, pada dasarnya dia yakin dia akan aman bersembunyi di pohon. Kedua, pohon ini merupakan pohon yang paling dekat dengan area terlarang. Biasanya orang menjauh ketika mendengar bunyi alarm dari jam tangannya, dan tidak memperhatikan adanya seseorang yang bersembunyi di dalam pohon tersebut. Jika memungkinkan, Lian sangat ingin mencari pohon untuk bersembunyi. Tidak ada masalah jika satu orang bersembunyi di sini, tapi jika dua orang bersembunyi di sini, itu akan menjadi masalah besar. Ang Li harus pindah ke tempat lain untuk menarik perhatian musuh. Hanya dengan cara ini Philip akan lebih aman. Wow! Ada suara berisik di kejauhan, dan Lian segera bersembunyi di balik pohon. Melalui detektor panas dengan mata kirinya, dia melihat seseorang bergerak dalam kegelapan. Masih terjebak oleh orang-orang ini. Mungkin karena sinyal komunikasi musuh diblokir, tidak mungkin untuk menentukan lokasi pasti Lian, sehingga personelnya bubar, dan hanya ada selusin musuh di depannya. Bip bip bip. Salah satu penembak jitu melangkah ke area terlarang dengan satu kaki, dan alarm segera berbunyi dari arlojinya, yang membuatnya takut dan buru-buru mundur. Daerah terlarang. Yang lain saling memandang. Jika orang-orang ini pergi seperti ini, Lian mungkin tidak akan menembak, tetapi mereka tidak berniat pergi, dan malah mulai melihat sekeliling. Kalian memaksaku melakukan ini.
Lian mengutuk dalam hatinya, mengunci pistolnya pada salah satu orang itu, lalu menarik pelatuknya. Bang! Peluru yang menembus baju besi mematahkan pohon anggur dan mengenai musuh. Setelah menarik pelatuknya, Ang Li berbalik dan lari terlepas dari apakah dia mengenai sasaran atau tidak. Bagaimanapun, tujuannya hanya untuk memancing orang-orang ini pergi, dan dia tidak berniat melawan mereka di sini untuk waktu yang lama. Jika tidak, semakin banyak musuh berkumpul di sini, semakin berbahaya bagi Philip. Bah! Musuh membalas tembakan. Sayangnya, mereka tidak memiliki alat pendeteksi panas, sehingga mereka hanya melihat bayangan menembus kacamata night vision. Terlalu banyak rintangan, dan tidak ada peluru yang mengenai Ang Li sama sekali. Dalam sekejap mata, Lian menghilang dari mata mereka, dan mereka hanya bisa mendengar suara mencicit yang disebabkan oleh tubuh manusia yang berlarian di hutan. Itu anak itu, jangan biarkan dia pergi. Di sana, cepat kejar. Musuh dengan cepat mengejar mereka, dan tidak ada yang menyadari ada orang lain di atas mereka. Malam itu, tembakan sporadis terus berlanjut, terdengar dari waktu ke waktu dalam radius 10 km. Semua orang berlarian mengejar tembakan, namun seiring berlalunya malam, tidak ada yang benar-benar melihat sasarannya. Sebaliknya, 4 orang tewas di bawah senjata Ang Li. Baru pada siang hari orang-orang menyadari bahwa mereka tiba-tiba kehilangan target. Wow! Suara aliran air terus terdengar, dan sebuah kepala perlahan muncul dari bawah tanaman air. Jika Anda tiba-tiba melihat pemandangan seperti itu, Anda akan ketakutan setengah mati. Mungkinkah itu hantu air? Yang muncul dari dalam air bukanlah hantu air, melainkan Ang Li yang menggunakan water escape untuk menghindari jejak musuh. Pertama kali Lian bertemu gurunya, Biksu Agung Faiyuan, adalah di dalam air. Saat itu, Biksu Agung Faiyuan telah bersembunyi di bawah air selama beberapa hari sambil membawa cangkang hantu yang besar dan berat, dengan mengandalkan metode nafas penyu. Lian mempelajari teknik pernapasan penyu dari Biksu Agung Faiyuan. Meski sekarang dia baru mempelajarinya sedikit, teknik ini masih bisa membuatnya menahan napas di dalam air selama beberapa menit. Dengan mengandalkan beberapa menit inilah Lian berhasil menghindari jejak musuh. Mungkin aku bisa menghindari musuh sepenuhnya dengan bersembunyi di dalam air. Lian mengambil keputusan, mengambil napas, dan tenggelam ke dasar air lagi. Dia akan muncul ke permukaan setiap 5 menit untuk mengambil napas. Waktu segera mencapai tengah hari. Selama periode ini, 4 atau 5 gelombang orang lewat, tetapi tidak ada yang memperhatikan Lian bersembunyi di bawah air. Ang Li juga sangat beruntung karena dia tidak bertemu buaya atau penguasa air lainnya dalam beberapa jam terakhir, jika tidak, dia akan mati di mulut binatang ini tanpa diketahui oleh musuh. Ketika Lian muncul kembali, dia mendengar langkah kaki di pantai. Lian tidak bermaksud membuat khawatir orang-orang ini, dia menarik napas dan berencana untuk tenggelam ke dalam air lagi. Aneh sekali. Kemana perginya anak Lian itu? Anak itu hilang di dekat sini pagi ini. Aku yakin dia bersembunyi di sekitar sini. Apakah dia bersembunyi di dalam air? Lian merasakan jantungnya berdebar kencang saat mendengar seseorang berkata bahwa dia bersembunyi di dalam air. Madan, sepertinya bersembunyi di dalam air itu tidak aman. Langkah kaki itu bergerak menuju sungai, dan Lian merasa musuh sedang berdiri tidak jauh di atas kepalanya. Jika bukan karena tutupan tanaman air, orang-orang itu bisa melihat diri mereka sendiri hanya dengan menundukkan kepala. Jangan bodoh. Siapa yang bisa bersembunyi di dalam air selama beberapa jam tanpa ketahuan? Jika anak itu benar-benar bersembunyi di dalam air, dia mungkin akan menggunakan arus untuk melarikan diri ke tempat lain. Itu benar. Langkah kaki yang mendekat perlahan menghilang, dan Lian juga menjadi tenang. Mereka berdua tampaknya berencana untuk mencari di tempat lain, dan mereka mengumpat pelan saat berjalan. Ketiga bajingan itu, Nick, Henoh, dan Bert, benar-benar mengira merekalah bosnya. Mereka menjaga para sandera dan membiarkan kita berlarian. Omong-omong tentang seberapa baik sandera bersembunyi, itu cukup rahasia. Siapa bilang sebaliknya? Kalau orang itu tidak pingsan dan jatuh dari pohon, siapa sangka dia bersembunyi di pohon? Keduanya menjauh saat berbicara, tetapi Lian merasakan jantungnya berdebar lagi. Di pohon. Itu Filipus. Tak sulit untuk menilai dari perbincangan keduanya bahwa Philip ditemukan musuh karena terjatuh dari pohon setelah tak sadarkan diri. Selain itu, Nick, Henoh, dan Bert menjaga Philip. Mereka tahu bahwa Philip adalah teman mereka dan ingin memanfaatkan Philip untuk menghadapi mereka. Alasan Ang Li setuju untuk mengikuti Death Game adalah karena dia takut membawa bahaya bagi teman-temannya di sekitarnya. Kini, Nick, Henoh, dan Bert kembali mengolok-olok teman mereka, yang membuat Ang Li sangat marah. Jika tidak mendengar percakapan keduanya, Ang Li pasti akan bersembunyi di dalam air hingga akhir permainan. Sekarang dia mendengarnya, Ang Li tidak bisa duduk diam. Hanya jika Philip diselamatkan. Di saat yang sama, Nick, Henoh, dan Bert juga merupakan 3 orang yang ingin disingkirkan Ang Li. Mendaki ke darat dari air, Lian menggunakan detektor termal untuk mengamati sekelilingnya. Setelah memastikan tidak ada yang menyergapnya, dia bergerak menuju area terlarang.
Dalam perjalanannya, detektor termal sangat membantunya, selalu memungkinkan dia mengetahui terlebih dahulu di mana musuh disergap dan mengambil tindakan yang tepat. Bab 388. Dekat area terlarang. Philip terbaring telungkup di tanah, tanpa pengekang apapun di tubuhnya, tetapi tidak bergerak, tampak seperti sudah mati. Dengan Philip sebagai titik pusatnya, ada 3 orang yang bersembunyi dalam radius 50 meter, Nick, Heno, dan Bert. Ketiganya bersembunyi di 3 titik dalam bentuk segitiga, dengan Philip diapit di tengah. Dengan cara ini, jarak antara ketiga orang itu tidak akan melebihi 100 meter. Tidak peduli dari arah mana Lian muncul, 2 orang lainnya dapat segera mendukungnya. Akhir pertandingan semakin dekat, dan Philip menjadi satu-satunya harapan bagi mereka bertiga. Mereka yakin Lian pasti akan datang ke Philip. Jika Ang Li tidak muncul di akhir permainan, maka mereka akan membunuh Philip untuk melampiaskan amarahnya. Semula mereka bisa saja mengumpulkan lebih banyak orang untuk menyergap di sini, namun mereka menyerah karena tidak mau berbagi pahala menembak Ang Li dengan orang lain. Selain itu, semakin banyak orang yang bersembunyi, semakin besar pula risiko keterpaparannya. Semakin sedikit kuantitas yang dikontrol, semakin banyak rahasia yang disembunyikan. Nick, Eno, dan Bert mengira mereka bersembunyi dengan baik. Ang Li hanya akan menemukan Philip tergeletak di tanah, yang sangat mencolok, tetapi dia tidak dapat menemukan mereka bertiga. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Ang Li telah mengkonfirmasi lokasi ketiga orang itu sejak 2 jam yang lalu. Tidak dapat dipungkiri bahwa Nick, Eno, dan Bert semuanya adalah ahli penembak jitu, dan kemampuan penyembunyiannya masing-masing bisa dikatakan setingkat buku teks. Bahkan Lian tidak akan menyadari kehadiran ketiga orang itu sejak awal. Meskipun Anda memperhatikannya dengan cermat, Anda mungkin tidak dapat menemukan ketiganya. Detektor panas kembali membantu. Tidak peduli seberapa diam-diam mereka bertiga bersembunyi, mereka semua akan terlihat di bawah detektor panas. Lian bersembunyi di arah jam 6 Philip, sekitar 150 meter. 200 meter adalah batas detektor energi panas pada helm. Jika lebih jauh, efek yang diharapkan akan hilang. Jarak ini cukup bagi Ang Li untuk melihat Nick, Heno, dan Bert sepenuhnya. Jika dia bergerak maju, dia mungkin ditemukan oleh mereka bertiga. Karena Nick, Eno, dan Bert menggunakan formasi segitiga, Ang Li menghadapi 2 orang, Nick dan Eno, secara bersamaan. Bert adalah yang terjauh dari Ang Li, dan ada Philip di antara keduanya, jadi dia yang paling sulit untuk ditembak setelah perang dimulai. Lian telah terbaring di rumput selama 2 jam. Dalam 2 jam ini, kecuali 3 musuh di depannya, tidak ada orang keempat yang muncul. Mungkin Nick, Heno, dan Bert memberi perintah kepada yang lain untuk tidak datang ke sini, jika tidak mereka akan menjadi sasaran penembak jitu mereka. Ketiganya termasuk 10 besar di peringkat bumi. Jika hanya ada 1, maka yang lain mungkin tidak akan menganggap serius pesanan tersebut. Ketika 3 orang bergabung, penembak jitu lainnya harus menjaga diri mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menghadapi 3 penembak jitu 10 besar pada saat yang sama. Datang ke sini hanya akan menyebabkan kematian. Lagi pula, belum ada yang bisa memastikan Ang Li pasti akan muncul di sini. Oleh karena itu, semua orang rela mengambil kesempatan ini untuk melepaskan diri dari kendali Nick, Heno, dan Bert dan mencoba peruntungan di tempat lain. Mungkin, dia bisa berhasil menembak Ang Li sebelum permainan kematian berakhir. Siapa yang bisa menjamin hal itu? Singkatnya, jebakan yang dipasang oleh Nick, Eno dan Bert Sanyi di dekat area terlarang telah menjadi area teraman. Saya tidak akan bergerak sampai musuh tidak tergoyahkan. Lian hanya membuang-buang waktu dengan berbaring di rumput. Selama permainan belum berakhir, segera setelah tembakan dilepaskan di sini, penembak jitu dari tempat lain akan menyerbu masuk, dan yang akan Anda hadapi selanjutnya adalah pertempuran yang berbahaya. Ini baik-baik saja sekarang, selama semua orang tidak bergerak dan menunggu dengan tenang hingga permainan berakhir. Tentu saja Ang Li juga harus mencegah mereka bertiga melampiaskan amarahnya kepada Philip. Selama ketiganya menunjukkan tanda-tanda tersebut, Ang Li akan menembak. Waktu terus berlalu. 3 menit menjelang berakhirnya Dead Game, Bert yang berada paling jauh dari Ang Li akhirnya kehilangan kesabaran. Bert terlihat mengenakan setelan, jili, topi kamuflasenya diturunkan, dan dengan ekspresi marah di wajahnya, dia mendatangi Philip dengan senapan sniper di kedua tangannya. Nak, kamu tidak bisa menyalahkanku. Jika kamu ingin disalahkan, salahkan temanmu Lian. Dia meninggalkanmu. Bert menodongkan pistolnya ke kepala Philip. Dia sudah menembak 9 orang di game kematian ini. Selama dia menembak Philip, dia akan berhasil mendapatkan tiket untuk memasuki game kematian ketiga. Selama memasuki game kematian ketiga, Bert masih memiliki peluang untuk menembak Ang Li dan mendapatkan bonus yang sangat besar. Meski tidak berpartisipasi secara langsung, dia yakin tiket Dead Game ketiga bisa dijual dengan harga bagus, jadi dia ingin membunuh Philip sebelum pertandingan berakhir. Bang! Ang Li adalah orang pertama yang menarik pelatuknya, menggunakan peluru yang menembus baju besi. Setelah hulu ledak melewati celah penghalang sepanjang 150 meter, hulu ledak tersebut menembus helm Bert dan meledakkan kepalanya.
Burt yang malang, yang menduduki peringkat 10 besar dalam daftar tanah. Dia keluar sambil berpikir bahwa Ang Lee tidak akan muncul, tetapi dia meninggal dengan cara yang agak misterius. Begitu Burt meninggal, saraf Nick dan Heno langsung tegang saat menyadari bahwa Ang Lee ada di seberang mereka. Ada terlalu banyak rintangan di tengah, dan untuk sementara mereka tidak dapat menemukan lokasi persis Lian. Jadi, keduanya mengarahkan pandangan mereka pada Philip, berharap menggunakan Philip untuk memaksa Lian keluar. Tinggal 2 menit lagi, tidak bisakah semua orang menunggu sampai pertandingan berakhir? Ang Lee sedikit kasihan. Jika semua orang bisa bertahan sampai akhir permainan, dia mungkin akan melepaskan Nick dan Heno. Bahkan sebelum menembak Bart, Ang Lee sudah menduga bahwa Nick dan Eno akan berurusan dengan Philip, jadi dia tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Majalah senapan sniper tipe 85 dengan mudah berisi 10 peluru. Kecuali peluru yang ditembakkan tadi, yang merupakan peluru penusuk lapis baja biasa, 2 peluru berikutnya adalah peluru pembakar yang menembus lapis baja, kemudian 2 peluru peledak penusuk lapis baja, dan 5 peluru terakhir semuanya adalah peluru biasa 7,6 mm. Nick dan Heno bersembunyi dengan sangat baik. Ang Lee hanya menentukan lokasi kedua orang tersebut melalui detektor termal, namun ia tidak dapat benar-benar melihat kedua orang tersebut. Jika ia ingin membunuh kedua orang tersebut, ia harus memaksa mereka keluar dari balik bunker terlebih dahulu. Inilah sebabnya Ang Lee selanjutnya menggunakan bom pembakar yang menembus baju besi. Boom, boom. 2 tembakan berturut-turut, 2 bom pembakar yang menembus baju besi terbang menjauh. Ang Lee tidak menyangka kedua bom pembakar yang menembus baju besi ini akan membunuh Nick dan Heno. Saat penembakan dilakukan dengan mata kirinya tertutup, detektor panas menjadi hiasan. Untuk membunuh 2 orang yang bersembunyi di sempurna, Anda harus mengandalkan keberuntungan sepenuhnya. Lian tidak mengandalkan keberuntungan, tapi kekuatan. Bom pembakar yang menembus lapis baja menghantam target dan segera menimbulkan kebakaran. Jangkauan api menutupi tempat persembunyian Nick dan Heno. Kecuali jika mereka ingin dibakar sampai mati, mereka harus meninggalkan bunker. Bersambung.